Assalamualaikum pemirsa Tada Today TV, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Tada Interview. Ya pemirsa, dalam program ini saya akan menginterview orang-orang yang memang sudah berkompeten terkait dengan isu-isu yang paling hangat di kalangan masyarakat. Nah, dalam edisi kali ini saya akan menginterview Kapolres Probolinggo Kota, Bapak AKBP Wadi Sabani, tentang isu yang paling heboh saat ini, yaitu penculikan anak, khususnya di wilayah kerja Kapolres Probolinggo Kota ya, di Kota Probolinggo. Nah, kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, selamat siang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Salam presisi Dan. Salam presisi. Salam presisi, baik. Ya, sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Tada Interview ini. Oke, dan saat ini kan ini sangat marak sekali isu penculikan anak ini, dan kemudian terjadi pula kabar penculikan anak yang baru saja, meskipun ini berakhir dengan hoax, di Ketapang ya Dan ya tentunya gitu loh. Nah, ini Satreskrim Polres Probolinggo Kota sudah menyatakan bahwasanya kabar penculikan di Ketapang itu tidak benar atau hoax. Nah, apa kemudian yang sebenarnya terjadi pada kabar penculikan anak yang di Ketapang ini Dan? Ya, terkait dengan kejadian tempo hari, memang pada awalnya kan kita mengetahui itu atas laporan dari masyarakat, informasi dari masyarakat, kemudian mereka juga kita akan untuk melaporkan. Itu kan dari informasi atau keterangan dari si anak itu sendiri. Ketika dia pulang dari masjid, kemudian pulang ke rumah dan mengaku kepada orang tuanya kalau dia baru saja mengalami kejadian percobaan penculikan lah. Disampaikan dengan kronologis bahwa dia dihampiri oleh tiga orang yang menggunakan sepeda motor, kemudian tangannya ditarik dan diajak untuk bersama mereka, tetapi anak tersebut berontak dan meronta dan kemudian kabur. Nah, itu yang di informasi yang kita terima. Dan kemudian juga yang kedua adalah kabar tersebut juga sudah langsung beredar luas, terutama di laman media sosial, karena memang kita juga sama-sama monitor. Ada sequel video yang dibuat, kemudian itu tersebar. Yang isinya video tersebut memang pengakuan bahwa kejadian tersebut itu terjadi oleh si anak ini. Ternyata kan kita juga tentunya ketika kita menerima informasi atau laporan tersebut kan kita melakukan proses check and recheck, kita melakukan serangkaian proses penyelidikan terhadap apakah kejadian itu benar atau tidaknya. Apalagi saat ini seperti Mbak yang tadi sampaikan bahwa penculikan ini sedang tren nih isunya nih saat ini. Otomatis hal ini memang merupakan suatu hal yang menonjol ya di wilayah hukum kepolisian kita. Kemudian kita lakukan check and recheck di lapangan, kita lakukan penyelidikan, meminta keterangan beberapa atau sejumlah orang yang terkait, yang berada di sekitaran TKP, yang kita anggap mengetahui kejadian tersebut. Kemudian juga kita melakukan penelusuran dari bukti CCTV yang ada di sekitaran lokasi. Hasil proses penyelidikan tersebut ternyata kita tidak mendapatkan adanya kesesuaian jalan cerita atau kronologis yang disampaikan dengan faktual yang ada. Oleh sebab itu kemudian kita secara persuasif, secara dari hati ke hati, karena ini kan kita berhadapan dengan anak kecil. Kemudian juga kita minta bantu dari kedua orang tuanya untuk mengorek kembali sebetulnya keterangan yang disampaikannya itu kejadian yang sudah dialaminya itu yang sebenarnya seperti apa. Kita juga termasuk juga kita meminta bantuan dari psikolog yang ada di Dinas Sosial di Kota Probolinggo ini juga. Berikut juga didampingi oleh dari PPA kita, unit PPA yang memang menangani, yang memang dia memiliki kompetensi dalam hal menangani permasalahan perempuan dan anak lah biasanya. Artinya dari segala sesuatu tersebut setelah kita upaya kita semua, dan ternyata dari upaya yang kita lakukan tersebut membuahkan hasil bahwa jalan cerita itu memang tidak sesuai fakta yang ada. Gitu. Baik,
ini menarik dan ya, kemudian bagaimana si anak ini kemudian bukan mereka ya, akhirnya membuat alasan, mungkin ada ketakutan tersendiri, kemudian membuat alasan kepada orang tuanya dengan membuat cerita kasus penculikan. Nah, sebenarnya ada situasi apa sih yang menyebabkan kondisi anak ini kemudian mempunyai alasan seperti itu? Dan ya mungkin ini bagian dari apa karena trennya penculikan, jadi anak ini itu tadi, mantau Mbak, juga ya? bagian dari karena isu ini sedang merebak gitu. Isu ini sedang merebak di media sosial atau bahkan di TV-TV juga, di beberapa daerah kan munculan berita-berita terkait hal ini. Iya, betul. Walaupun tadi belum tentu kebenarannya ya. Namun terus yang kedua juga, si anak ini ternyata setelah kita konfirmasi dari orang tuanya, memang dari siang atau sorenya tuh sudah disampaikan juga oleh orang tuanya. Hati-hati, kamu saat ini sedang ramai penculikan ya. Nah, jadi kayak semacam doktrin lah mungkin ya, istilahnya yang kalau kita tangkap ya. Kemudian yang terjadi ketika anak ini sudah beraktivitas kegiatan si anak, situasi malam itu pada saat kejadian yang diceritakan itu kan situasi sedang hujan. Iya, hujan yang memang hujan lebat, dan itu dari sore hujan itu dia katanya pulang dari masjid itu. Sepertinya kalau dari informasi yang kita gali, anak ini ya istilahnya apa ya, mungkin takut lah pulang terlambat, kemudian dalam keadaan basah. Terus dalam mainnya, dalam otaknya mungkin sore tadi, hati-hati saat ini sedang banyak penculikan, sedang terkena doktrinasi tersebut. Ya kita juga istilahnya bisa jadi alasan itulah si anak tiba-tiba beralasan bahwa dia ada upaya penculikan terhadap yang bersangkutan. Iya. Saking cerdasnya sekarang anak-anak dan ya, karena pengaruh medsos itu tadi. Ya, pengaruh situasi isu yang berkembang tadi, dan itu terserap gitu loh mungkin. Ya. Baik, dan terlepas dari kabar penculikan di Kota Probolinggo yang ternyata tidak benar, sebenarnya isu penculikan memang sedang marak di jagat maya ini, dan ya sebenarnya ini ada fenomena apa sih dan gitu loh untuk saat ini nih, kalau kita melihat. Ya, kasus penculikan anak ini sebetulnya sama dengan terjadinya kasus-kasus tindak pidana yang lainnya. Berbagai macam seiring perkembangan zaman yang ada ya. Ini beberapa macam peristiwa-peristiwa tindak kejahatan, kriminalitas ini banyak bertumbuhan terjadi. Bukan tidak ada kasus tersebut. Ada kasus penculikan ini kalau kita lihat dari berita-berita, informasi yang sudah tersebar luas di media juga, media televisi juga. Kita tahu kan baru beberapa waktu yang lalu kasus di Jakarta Pusat, anaknya diculik kurang lebih hampir 1 bulan. Anaknya baru ketemu dan ditemukan pada saat diajak sama seseorang untuk melakukan pekerjaan, istilahnya membawa gerobak itu, mengemis lah, gelandangan. Kemudian juga ada kasus penculikan di Cilegon, kemudian di Semarang. Betul. Dan juga ada bahkan yang lebih ekstrim lagi, saya dengar dari berita juga di Makassar ya. Itu bahkan diculik kemudian untuk diambil organnya. Nah, artinya kasus ini ada memang. Kasus ini memang ada. Kasus ini memang ada, hanya memang ini bagian dari efek atau dampak dari pemberitaan ya, komunikasi yang memang semakin terbuka saat ini, baik komunikasi melalui komunikasi informasi melalui media tanpa media radio, bahkan media sosial yang no-cut, tidak ada tanpa ada sensor. Ini luar biasa. Jadi memang ini tidak semata-mata hanya isu yang kemudian digoreng oleh netizen sehingga menjadi booming, tapi memang kejadiannya itu memang ada. Ya, memang ada. Dan termasuk juga isu-isu bahwasanya ada penjualan organ itu, dan itu memang terjadi, ada di Indonesia. Ya, kita sama-sama kan beberapa waktu yang lalu kita sama-sama melihat langsung, mendengar langsung dari pemberitaan ya. Tidak terjadi di sini ya, di Probolinggo. Di daerah yang lain kan ada dengan modus tadi itu, menculik kemudian diambil organ untuk dijual gitu. Motifnya macam-macam ya, Dana. Terlepas penjualan organ kemudian dijadikan pengemis atau apalah gitu. Lebih kepada motif, sebetulnya tetap motif utamanya adalah kan ekonomi. Balik lagi masalah ekonomi. Betul. Baik. Dan kemudian
kasus penculikan yang pernah terjadi di Indonesia khususnya ini, apa ada kaitan atau latar belakangnya dengan saat ini tadi sudah disinggung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ya Dan ya? Ya. Ya. Itu sangat rentan sekali memang Betul. terjadi saat ini. Betul. Lalu kemudian bagaimana menyikapi itu khususnya bagi polisi ini Dan? Ya, tentunya kita kepolisian yang memiliki selain penegakan hukum ya, kita kan punya tugas pokok juga memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Di situ juga ada peran fungsi kita untuk dalam rangka pencegahan. Pencegahan. Ya, jadi strategi yang kita lakukan ini bukan hanya penegakan hukum saja, akan tetapi juga hal yang sangat penting di sini adalah pencegahan. Pencegah itu mencegah sesuatu tindak kejahatan jangan sampai terjadi. Tidak sampai terjadi. Ya, dalam hal ini tentunya kita mensikapi, kita melakukan upaya-upaya preventif pencegahan tersebut dengan melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Langsung secara berjenjang, secara terstruktur. Artinya di kepolisian ini kan ada fungsi pembinaan masyarakat. Melalui Babin-Babin Kamtimas kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, kemudian memberikan edukasi berbagai macam hal dinamika masyarakat yang ada. Khususnya atau salah satunya adalah dengan poin atau dengan sasaran fokus khusus yaitu masalah antisipasi penculikan. Nah, kemudian juga selain itu juga kita mengedukasi masyarakat ketika menerima satu informasi, ya sebelum di-sharing, saring dulu gitu. Kebenarannya, saring sebelum di-sharing lah. Akan kebenarannya. Jangan asal begitu mendapatkan pesan-pesan berantai, dia langsung ceplos di grup lah. Langsung di-sharing lagi. Akhirnya makin lama memang makin istilahnya itu menjadi suatu hal yang seolah-olah benar, seolah-olah benar. Jadi sesuatu hal yang diinformasikannya secara berlebih, itu menganggap masyarakat hal itu benar. Ada baik, ada buruknya memang. Semuanya juga ada plus, ada minusnya. Artinya ketika informasi ini masif disampaikan atau tersampaikan diterima oleh masyarakat. Ada waspadaan ya. Nah, positifnya adalah masyarakat itu tentunya akan lebih waspada memang. Dia lebih tahu apa yang terjadi di daerah lain, dia pada saat itu juga akan cepat untuk mengetahui sehingga timbul istilahnya kewaspadaan secara dini dari masyarakat itu sendiri. Hanya saja mungkin negatifnya ketika ini terlalu dibombardir informasi ini, paranoid ya masyarakat. Timbul tadi terlalu ketakutan yang berlebih. Sehingga dampaknya bisa saja orang tua terlalu istilahnya menggrid si anak sehingga aktivitas si anak kan terganggu. Kenyamanan anak beraktivitas sehari-hari. Ya anak-anak kita kan mungkin anak-anak yang di bawah umur kan sedang senang-senangnya main, misalnya bermain bersama temannya, di mana itu kan dengan kejadian ini banyak orang tua yang khawatir berlebihan sehingga betul-betul memproteksinya over. Gitu. Artinya juga nggak baik bagi tumbuh kembang si anak ya Dan ya. Betul, itu ya istilahnya dampak negatifnya. Ya, baik. Dan terlepas isu dan belum tentu benarnya terkait dengan isu penculikan anak ini, kalau kita berbicara Kota Probolinggo, Dan, potensi penculikan anak sampai saat ini ada atau tidak, Dan? Sampai sejauh ini saya berdinas di Probolinggo Kota ya, wilayah hukum Probolinggo Kota, baik kota ataupun sebagian wilayah kabupaten. Sampai saat ini belum ada laporan ataupun aduan masyarakat terkait dengan penculikan. Namun tetap tadi yang saya sampaikan ini sebagai jaga atau kewaspadaan diri kita, waspada dini kita, bukan tidak mungkin. Potensi itu tetap ada. Di daerah yang lain itu terjadi, tidak menutup kemungkinan di daerah kita juga terjadi. Ya. Tetap kewaspadaan itu tetap harus kita utamakan juga. Baik. Dan ada nggak hal-hal penting yang perlu dipahamkan kepada anak-anak agar tidak mudah menjadi korban penculikan nih, Dan? Jadi nggak hanya orang tuanya saja yang waspada, tapi bagaimana kita menyampaikan ke si anak ini agar si anak ini bisa waspada dan tidak menjadi korban penculikan? Ya, mungkin saya sampaikan itu secara umumnya dulu, ini semua berperan. Dalam rangka memproteksi anak ini semua berperan. Mengantisipasi, mencegah anak dari kejahatan penculikan ini, peran yang pertama, yang paling utama itu ya tetap dari orang tuanya. Orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya mengawasi, bagaimana cara orang tuanya memberitahu kepada anaknya, supaya si anak ini juga tumbuh
filter dari dia sendiri. Artinya ketika orang tuanya memberikan penyampaian menginformasikan kepada si anak, nah artinya kamu kalau ke orang asing jangan langsung main percaya saja. Diajak sama orang asing jangan langsung ikut-ikut saja. Yeah. Kemudian yang kedua, menyampaikan juga kepada si anak ini bentuk pengawasan dari orang tua ya. Menyampaikan kepada anaknya juga jangan juga mudah men-share fakta-fakta ataupun data-data pribadi si anak. Namanya, sekolahnya di mana, rumahnya di mana. Yang saat ini kan banyak anak-anak nih yang sedang eksistensi diri tuh. Nama saya di sini, saya tinggal di sini, saya ini, dan dia upload misalnya di media sosial. Anak-anak sekarang sudah banyak yang punya media sosial gitu. Nah ini agar orang tuanya juga sama-sama dalam rangka pengawasan orang tua memberitahu si anaknya tersebut. Kemudian juga ini peran dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga sama-sama dia membantu mengawasi terkait dengan aktivitas masyarakat ataupun anak-anak di sekitarnya. Jadi kan di pergaulan kita sehari-hari pasti tetangga tuh tahu kalau si A anak ini anaknya si keluarga ini, si anak B ini keluarganya si B misalnya. Ketika si anak A, si B ini tiba-tiba bersama dengan orang yang lain, orang yang asing lain, otomatis ini masyarakat inilah bantu pengawasan, memberikan informasi ataupun bantu mencegah. Kamu mau kemana? Ini kamu bersama siapa kan? Itu bagian dari pengawasan dari lingkungan masyarakat. Kemudian termasuk juga lingkungan masyarakat ini termasuk dari pihak sekolah kalau anak itu bersekolah. Karena tanggung jawab di sekolah selama berada di sekolah itu kan menjadi tanggung jawab dari pihak sekolahnya juga. Kemudian juga ada di sini peran dari pemerintah juga nih. Peran pemerintah untuk membuat lokasi-lokasi ataupun misalnya spot-spot yang memang ramah anak, layak untuk anak itu bermain di situ. Artinya mewujudkan itu bagian dari peran pemerintah untuk membuat anak itu nyaman, anak itu aman di situ. Istilahnya bermain, beraktivitas sehari-hari di situ. Orang tua pun tenang gitu. Nah ini semua tentunya peran-peran ini semua penting terhadap menjaga keamanan, menjaga keselamatan si anak dari percobaan kejahatan penculikan terhadap anak tersebut. Baik, jadi nggak hanya orang tua, tapi di sini juga anak sendiri ini juga perlu diberikan pengetahuan ya Dan ya. Kemudian di sini ada juga peran sekolah. Dan yang paling utama saat ini itu masyarakat kita Dan. Nggak banyak masyarakat yang punya jiwa sosialnya tinggi Dan. Terkadang di masyarakat meskipun tahu itu anaknya siapa, tapi kadang ya wes lah, bukan urusan saya. Nah, pola-pola seperti itu kan bagaimana kita itu memberikan pemahaman ke masyarakat bahwasanya, ayo ini harus diwaspadai bersama. Gitu Dan ya. Ya intinya kan ini salah satu kegiatan kita ini kan ini bagian saya mengedukasi juga. Ketika ini disampaikan misalnya disampaikan di media sosial, dilihat, didengar, ya mudah-mudahan masyarakat bisa tergerak gitu loh. Mudah-mudahan masyarakat bisa tergerak untuk lebih peduli lagi ke sesama, lebih peduli lagi ke tetangga. Itu kan salah satu bentuk wujud persatuan dan kesatuan tadi. Tidak hanya saya peduli, saya siap mempertahankan persatuan kesatuan hanya di mulut saja, tetapi melalui tadi sikap yang memang ditunjukkan secara langsung. Baik, Dan Wadi terakhir nih Dan, hal apa saja yang ingin disampaikan ini kepada masyarakat, khususnya terkait dengan isu-isu yang saat ini beredar, tidak hanya mungkin penculikan ya Dan ya. Jadi kewaspadaan masyarakat, monggo Dan. Ya, tentunya kepada masyarakat saya tetap menghimbau selaku Kepala Kepolisian di Polres Probolinggo Kota ini, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, untuk tetap bisa beraktivitas secara normal, melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan melakukan hal-hal yang lain secara normal. Namun tetap kita menjaga kewaspadaan kita terkait dengan permasalahan penculikan anak. Tadi sudah banyak saya sampaikan, saya bahas di dalam dialog tadi, bahwasannya kita tetap tenang namun tetap waspada. Lakukan hal-hal memproteksi itu dengan kegiatan, dengan pengawasan-pengawasan yang memang betul-betul dapat mengena kepada si anak tadi. Artinya anak timbul atau tumbuh daya tangkal, daya cegah dia dari tindak kejahatan penculikan dengan memberikan informasi, memberikan edukasi kepada si anak tersebut. Kemudian juga saya menghimbau juga kepada masyarakat tidak mudah
ikut menyebarkan, membesarkan hal informasi yang belum tentu kebenarannya. Ketika mendapatkan informasi, dicek and recheck terlebih dahulu. Apakah memang informasi tersebut benar atau tidak, sumbernya dari mana. Kalau memang benar tidak ada masalah. Kalau sumbernya jelas memang tidak ada masalah sebetulnya. Kemudian juga sama-sama masyarakat peduli di sini untuk melakukan pengawasan, peduli kepada sesama, ke tetangga sekitarnya dalam rangka mengawasi atau mencegah terjadinya kejahatan penculikan terhadap anak kita ataupun anak-anak tetangga kita. Kemudian bagaimana cara kita pedulinya? Salah satunya juga adalah menginformasikan, melaporkan kepada kepolisian tentunya apabila memang mengetahui, melihat atau mendengar langsung bahwa telah terjadi tindak penculikan terhadap anak. Jadi tidak langsung mengupload dan menyebarkan, tetapi cepat informasikan kepada kita supaya kita lakukan check and recheck, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan proses-proses penyelidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Baik, ya cukup lengkap ya apa yang disampaikan Bapak Kapolres tadi. Ada hal yang menarik yang perlu digarisbawahi dari kegiatan dialog pada hari ini, bahwasanya tetap tenang namun waspada. Jadi tetap tenang dan waspada di tengah isu yang saat ini merebak. Kewaspadaan harus ditingkatkan tapi tidak terlalu paranoid, seperti itu. Kasus penculikan memang harus diwaspadai tapi tidak terlalu paranoid karena itu nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak itu tadi. Baik, dan terima kasih atas waktunya dan sukses selalu buat Polres Probolinggo Kota, khususnya di bawah kepemimpinan jenengan, dan saya tidak lupa untuk mengucapkan salam presisi dan salam presisi. Ya pemirsa, sekian Tada Interview kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan Tada Interview lain waktu, tentunya dengan isu-isu menarik yang berkembang di kalangan masyarakat. Saya Meli Subandi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.